di lembaga survei mengatakan memang ya Anies dan AHY adalah merupakan pasangan yang bisa memenangkan pemilu presiden 2024. Koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat bisa menghasilkan yang betul-betul bisa memenangkan pertarungan Pilpres di 2024 dengan salah satu calon yang calon presiden yang diajukan oleh Nasdem tersebut, dan mudah-mudahan juga kader kami yang terbaik sekarang ini yang elektabilitasnya sudah semakin baik, mudah-mudahan juga bisa diterima oleh teman-teman koalisi yang lain. Khusus buat Partai Demokrat dan PKS kan ada jalan kesejarahan masing-masing. Karena itu mungkin tidak terlalu gampang bersama-sama dengan PDI Perjuangan, dan lebih menarik dengan Partai Nasdem yang kata Bang Syarifudin Hasan tadi punya kemampuan mempelopori pasangan dan kemudian menang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Termasuk waktu SBY juga sebetulnya ya. Dukungannya terasa. Tentunya di dalam menentukan strategi banyak variabel-variabel yang menjadi preferensi Partai Demokrat. Ya, salah satunya adalah elektabilitas partai bagaimana dan elektabilitas calon yang kita akan usung. Ini merupakan salah satu parameter. Nasdem tetap setia membawa Anies Baswedan, maka menjadi menarik bagaimana komposisi dari kedua teman yang sekarang ini terlihat mendekat karena sejarah masing-masing. Jadi saya menarik menempatkan Partai Demokrat maupun PKS ini di samping pilihan bebas, ada faktor kesejarahannya masing-masing yang membedakan mereka dibandingkan koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bukan berarti mereka berdua tidak bisa gabung ke koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tapi kalau bersama dengan Nasdem ada unsur kesejarahan. Dan kita tidak, kalau seandainya ingin kami jelaskan bahwa Partai Demokrat dalam posisi kalau memang tidak dari kader Partai Demokrat tidak ada yang memiliki elektabilitas yang cukup dianggap potensi, maka tentunya kami tidak berusaha untuk menempatkan dia sebagai salah satu calon. Sebaliknya juga demikian, kalau memang elektabilitasnya semakin naik dan ekspektasi rakyat itu semakin bagus, tentu ini merupakan preferensi Partai Demokrat untuk mengusulkan, sekali lagi mengusulkan kepada partai koalisi bahwa ini loh ekspektasi rakyat dan mungkin bagus untuk dipertimbangkan. Atau kalau dengan Anies, maka kita sama-sama harus membayangkan siapa yang akan diusung sebagai calon wakil presiden. Lagi-lagi itu harus melihat pasangan-pasangan mana yang muncul. Jadi tidak serta-merta kita mengatakan tentunya dalam posisi seperti ini AHY ya, kalau bisa. Gitu. Tapi sekali lagi harus melihat pemilihan umum itu akan dimenangkan bukan oleh pasangan yang terbaik, tetapi oleh pasangan yang cukup baik terhadap lawan yang kurang baik. Itu kalau sistemnya seperti sekarang ini, di mana oligarki betul-betul bisa bekerja melalui presidensial threshold. Nah, lagi-lagi kami tujuannya adalah bagaimana agar kita memenangkan Pilpres dengan satu tujuan agar semua ekspektasi rakyat terhadap pemerintahan yang dibentuk oleh kami itu betul-betul bisa menjadi harapan rakyat. Jadi kami tidak harus mengatakan harus AHY, tetapi exercise di lembaga survei mengatakan memang ya Anies dan AHY adalah merupakan pasangan yang bisa memenangkan pemilu presiden 2024. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Oke. Poros koalisi Pilpres 2024 kemungkinan akan terbentuk lagi dalam waktu dekat ini. Koalisi ini akan menyusul Koalisi Indonesia Bersatu yang digaungi Partai Golkar, P3, dan PAN. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan memperkirakan, kemungkinan pembentukan poros baru selain KIB sudah terlihat tandanya ketika Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan Presiden ke-6 RI yang juga menjabat Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, bertemu beberapa waktu lalu. Kemungkinan akan membuat poros baru, bisa jadi menjadi poros Nasdem, Demokrat, PKS, di mana kingmakernya Surya Paloh, SBY dan JK.
Ujar Ali, jika perkawinan tiga partai politik tersebut terrealisasi, Ali melihat figur yang berpotensi diusung untuk menjadi calon presiden ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Siapa tokoh yang diusung? Yang diusung adalah Anies Baswedan. Secara kalkulasi politik, ini logis di tengah posisi sudah terbentuknya KIP, selain koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS, lulusan Magister Politik Universitas Indonesia ini tak menutup kemungkinan terbentuk poros koalisi lainnya. Ada berapa poros? Memang potensi terbentuknya 3 poros bisa, tapi 2 poros juga bisa. Kalau 4 poros kecil kemungkinan, pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda, memberikan analisisnya terkait dengan adanya sosok berpengaruh besar atau kingmaker dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Yuda menyebut, berdasarkan kondisi peta politik yang diamatinya saat ini, termasuk sudah mulai terbentuknya koalisi-koalisi hingga pertemuan para petinggi partai politik, maka kata dia, akan terbentuk 3 poros capres-cawapres untuk Pilpres mendatang. Adapun poros pertama yakni PDIP karena memiliki presidensial threshold tertinggi lebih dari 20% sehingga kata dia bisa mencalonkan sendiri. Jadi kalau PDIP ternyata hanya sendiri atau berdua-dua koalisi saja kemungkinan potensinya kita 3 poros, ucap Yuda saat ditemui awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Poros kedua kata Yuda yakni koalisi bentukan dari Partai Golkar, PAN, P3 yakni Koalisi Indonesia Bersatu selanjutnya. Poros dari hasil pertemuan antara Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Itu juga membuat potensi membuat satu poros yaitu terdiri dari Nasdem, Demokrat, PKS dan PDIP nanti sendiri, ucap Yuda. Dari ketiga poros itu kata dia, ada beberapa sosok yang dinilainya mempunyai kendali besar atas pengusungan capres-cawapres nantinya. Paling anyar, Yuda menyebut nama Presiden Joko Widodo yang diduga menjadi kingmaker bagi Koalisi Indonesia Bersatu besutan Partai Golkar, PAN dan P3. Saya bicara analisis kingmaker. KIP itu kingmakernya potensi besarnya adalah Pak Jokowi di belakangnya. Karena kita tahu Golkar, PAN, dan P3 adalah partai-partai yang cukup dekat pada Pak Jokowi sekarang ini dibandingkan partai-partai lain, katanya. Kemudian untuk poros dari PDIP yang akan menjadi queenmaker yakni sang ketua umum sekaligus mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri, queenmakernya. Yang jelas ada Bu Mega kalau terjadi, PDIP maju sendiri, jadi kelihatannya Bu Mega, dan Pak Jokowi, kingmakernya, ucap dia. Lebih lanjut, Yuda juga menyebut ada sosok kingmaker lain yang diduga akan muncul dari hasil pertemuan antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem. Adapun sosok yang dimaksud yakni, SBY, Surya Paloh, dan mantan Wakil Presiden Ri Yusuf Kala. Satu lagi siapa kingmakernya, yang berpotensi menjadi kingmaker di sini adalah yang kemarin bertemu baru-baru ini, yaitu Pak SBY, Surya Paloh, dan JK. JK adalah orang dekatnya Anies Baswedan, kata dia. Kendati begitu, kondisi terkait dengan peta politik ini kata Yuda masih dinamis dan bisa berubah mengingat kontestasi pemilu masih sekitar 20 bulan lagi. Nah dugaan saya kalau PDIP satu poros sendiri, akan 3 poros nanti terjadi, 3 poros mungkin potensinya akan berlangsung 2 putaran, kata dia.